Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Lira, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan satu sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Abi dalam Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Lira Medica. Dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai seputar penyakit lupus sekaligus memperingati Hari Lupus yang jatuh pada hari kemarin pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Jason yang sudah hadir pada episode kali ini. Namun sebelum ke pembahasan, saya akan mengingatkan lagi kepada sahabat Lira semuanya yang belum download aplikasi Rumah Sakit Lira Medica, segera download di App Store maupun di Google Play. Karena selain bisa appointment secara online, Rumah Sakit Lira Medica juga sudah bekerja sama dengan medicine pilihan tentunya dan akan mendapatkan potongan harga maupun di setiap transaksi di medicine yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Lira Medica. Baik, tanpa menunggu lama lagi, saya akan menyapa Dr. Jason yang sudah hadir pada episode kali ini. Halo, selamat siang dokter. Halo, baik. Dokter, kita akan membahas mengenai seputar penyakit lupus yang juga sekaligus memperingati Hari Lupus yang jatuh pada tanggal 10 Mei 2021. Ya. Nah dok, sebenarnya kalau untuk lupus sendiri dari segi pengertian tuh sebenarnya apa sih dok? Ya, dari definisi lupus secara kepanjangannya itu sendiri adalah lupus eritematosus sistemik, di mana lupus ini merupakan suatu penyakit autoimun yang bersifat kronis ataupun menahun. Berarti itu dia perjalanan penyakitnya juga cukup panjang ya. Untuk gejala-gejalanya bisa dialami sampai 1 tahun ataupun lebih. Dan juga memang bersifat inflamasi. Arti dari inflamasi itu sendiri dia berarti akan terjadinya peradangan pada organ-organ yang dilewati oleh pembuluh darah karena dia bersifat sistemik juga seperti itu. Jadi kalau autoimun sendiri ini kita mengetahui bahwa autoimun ini adalah suatu penyakit yang dimana tubuh yang seharusnya imun itu menjaga dari tubuh kita dari berbagai serangan penyakit, ini malah sebaliknya dari imun kita akan menyerang sel-sel tubuh yang sebenarnya masih dalam batas yang normal. Jadi dia akan menghancurkan sel-sel yang normal. Jadi dia akan menimbulkan penyakit akibat dari kerusakan sel-sel normal tersebut seperti itu. Jadi kalau misalkan autoimun itu bisa disebut kelebihan imun atau gimana sih dok? Biasa autoimun itu disebutnya karena memang bukan kelebihan imun ya. Jadi autoimun ini sendiri itu dia sel-sel yang itu dari secara genetiknya itu memang yang seharusnya dia itu melindungi tubuh, dia tiba-tiba ada suatu reseptor yang menyebabkan dia itu menjadi ganas dan menyerang sel-sel apapun yang ada di dalam tubuh seperti itu. Nah, gejalanya sendiri dari penyakit lupus itu apa yang bisa dirasakan dok untuk gejalanya? Kalau biasanya untuk gejala-gejala awal dari lupusnya ini sendiri memang tidak begitu khas ya. Memang dia gejalanya mirip-mirip dengan penyakit sistemik lainnya. Misalkan seperti adanya demam, ataupun adanya lemas, nafsu makan berkurang, ataupun kadang-kadang juga berat badan menurun yang bisa mirip-mirip dengan penyakit yang seperti misalnya kayak TBC ataupun penyakit-penyakit keganasan lainnya. Oke, dok, saya pernah baca artikel bahwa penyakit lupus ini sering disebut penyakit 1000 wajah. Maksudnya itu apa sih dok, 1000 wajah? Ya, seperti dari katanya yang 1000 wajah itu, 1000 wajah itu berarti mirip dengan berbagai banyak penyakit. Jadi dari gejala-gejalanya pun bisa berbagai gejalanya tuh dari semua penyakit itu bisa dimiripin oleh dengan lupus ini. Misalkan banyak gejala-gejala, misalkan ada gejala-gejala pada kulit, gejala-gejala pada paru-paru, jantung, bahkan bisa mengenai ginjal ataupun saraf dan juga sampai mengganggu dari kejiwaan seseorang seperti itu. Nah, penyebab sendiri dari penyakit lupus ini apa dok untuk penyebabnya? Berdasarkan dari penelitian yang memang sudah dilakukan sih memang dari seluruh dunia juga itu memang menyatakan bahwa lupus itu sendiri memang untuk etiologinya belum diketahui atau penyebabnya pastinya belum diketahui. Cuma memang ada beberapa penyebab yang memang bisa diyakini sebagai salah satu penyebab dari lupus. Salah satunya adalah genetik, biasanya adalah keturunan. Misalkan jadi seandainya misalkan ada satu anggota keluarga yang terkena dengan lupus, dia tidak menutup kemungkinan bahwa misalkan dia anak-anaknya ataupun cucu-cucunya dia akan bisa juga terkena dengan lupus seperti itu. Nah dok, bisa disembuhkan nggak? Untuk penyakit lupus sendiri nih sebenarnya yang namanya autoimun itu tidak bisa disembuhkan secara 100%, namun bisa dikendalikan ataupun dikontrol dengan cara pengobatan secara rutin. Dan memang pengobatan ini bisa harus dilakukan
ya mungkin seumur hidup terkadang seperti itu. Yang penting menjaga agar kualitas hidup dari pasien tersebut tetap baik. Oke dokter. Nah dokter Jason, kalau kita memang merasa bahwa ada sanak saudara yang mengidap penyakit lupus, itu misalkan tiba-tiba datang ke rumah sakit, nah tindakan dari dokter sendiri itu meliputi apa saja dok? Contoh misalnya pengobatannya apa, harus ke poli apa, kayak gitu. Mungkin sahabat Vira semuanya yang di rumah juga ada yang mengidap saudaranya atau tetangganya, tapi bingung betul. gitu untuk tindakannya seperti apa dan harus ke poli apa gitu dok. Jadi pertama-tama tuh sebenarnya memang lupus karena memang yang seperti tadi bilang penyakit 1000 wajah itu memang sulit dikenali ya untuk gejala-gejala karena memang sangat bervariasi. Betul. Jadi untuk penyakit lupus ini sendiri memang dari gerakan dari Kemenkesnya sendiri ini juga menyatakan bahwa memang ada yang namanya saluri, yaitu periksa lupus sendiri. Saluri? Iya betul, jadi dari salurinya ini diharapkan oleh orang-orang awam secara minimal bisa tahu gitu gejala-gejala lupus apa sih yang sering terjadi, misalkan seperti kalau pada sendi, misalkan sendi-sendinya terjadi bengkak ataupun nyeri pada saat digerakkan. Kemudian adanya nyeri dada itu bisa disebabkan oleh gangguan pada jantung ataupun pada paru-parunya misalkan. Terus ada pada penyakit pada kulit. Penyakit kulit yang khas daripada lupus ini adalah kita bisa melihat dari gambaran seperti sayap dari kupu-kupu yang tergambar di daerah pipi, bisa di pipi kanan ataupun pipi kiri yang terbentang seperti itu. Dia seperti bercak kemerahan tapi tidak menimbul seperti itu. Kemudian juga bisa juga orang lupus itu juga kadang-kadang fotosensitivitasnya tinggi terhadap cahaya ataupun sinar matahari ataupun sinar UV. Jadi dengan fotosensitivitas yang tinggi ini biasa kalau seandainya misalnya orang lupus keluar dengan tanpa menggunakan lengan panjang atau apapun itu dan terkena langsung dengan matahari, biasanya akan muncul ruam-ruam kemerahan gitu. Ya seperti itu. Kemudian juga kadang-kadang untuk kelainan dari darahnya sendiri itu bisa juga diketemui memang tidak secara langsung, namun bisa diketemukan pada saat melakukan pemeriksaan check up, medical check up misalkan seperti itu, pemeriksaan darah secara rutin tiap tahunnya seperti itu bisa diketemukan. Kemudian juga untuk penyakit-penyakit yang seperti neurologi misalkan, neurologi dan kejiwaannya itu bisa terganggu, misalkan seperti kalau neurologi bisa terjadi kejang secara tiba-tiba. Tapi tidak disebabkan oleh kelainan-kelainan metabolik lainnya, misalkan seperti gangguan dari kadar ureum di dalam tubuh atau kan kadar gula darahnya juga dalam keadaan normal. Kalau memang dalam semua pemeriksaan lab itu dalam batas normal semua, tapi tiba-tiba kejang, bisa jadi itu salah satu gejala dari lupus. Karena memang kriteria dari diagnosis dari lupusnya sendiri ada 11. Yang harus memenuhi adalah 4. Seperti yang tadi, fotosensitivitas, adanya gangguan nyeri dada itu bisa disebabkan oleh gangguan pada bungkus dari paru-parunya ataupun jantungnya, bisa juga dari gangguan neurologi ataupun psikotik, ataupun juga bisa jadi adanya ruam-ruam pada bagian yang tadi saya bilang seperti kupu-kupu, ataupun bisa juga gangguan darah ataupun ginjal seperti itu, ataupun persendian juga bisa. Oke dokter Jason. Nah berarti memang yang perlu diperhatikan adalah untuk sahabat Vira semuanya yang ngerasa bahwa punya gejala lupus itu harus mencari tahu ya dok ya? Iya, pertama cari tahu dulu dan memang yang langkah kedua adalah konsultasikan kepada dokter yang terdekat gitu ya dok ya? Misalkan dia udah tahu nih gejala-gejala lupusnya nih, secara awamnya dia udah tahu, maka biasa orang akan pertama dia akan datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu, seperti dokter klinik-klinik di dokter umum ataupun puskesmas. Kemudian dari prosesnya dari dokter umum di klinik ataupun di puskesmas yang mengetahui dengan gejalanya adanya lupus seperti itu, dia akan langsung merujukan ke bagian, sebenarnya yang paling penting adalah bagian reumatologi. Namun kalau memang misalkan di daerah tersebut tidak ada bagian reumatologi, bisa juga dirujukan ke bagian dokter spesialis penyakit dalam. Dokter, tadi sempat dibahas mengenai bahwa kalaupun ada tanda-tanda ataupun gejala itu muncul ruam seperti kupu-kupu. Apakah itu sebagai, saya soalnya sering melihat di beberapa yayasan ataupun untuk yang menaungi penyakit lupus itu selalu identik dengan simbol kupu-kupu dok. Apakah itu termasuk, maksudnya secara filosofis apakah dengan gejala itu apa gimana dok? Memang sebagian besar orang yang menderita lupus itu di dunia ini memang rata-rata memang memiliki gejala khas, yaitu yang seperti kupu-kupu. Itu mungkin bisa mencakup sekitar 70-80%. Cuma nggak
kalau cuma ada gejala satu itu doang, kita tidak bisa mendiagnosis bahwa itu adalah gejala lupus. Karena memang seperti yang tadi saya bilang, dari 11 kriteria untuk mendiagnosis lupus itu memang minimal ada 4, termasuk salah satunya gejala yang berbentuk ruam seperti kupu-kupu tadi, kayak gitu. Oke dokter, pertanyaan terakhir, bagaimana cara mencegah agar kita tetap aware, maksudnya terhindarlah dari penyakit lupus, dok? Untuk mencegahnya sebenarnya dari pertama yang tadi saya bilang, dari saluri itu yang gerakan Kemenkes itu pertama. Kedua, kalau memang kita sudah mengenal bahwa kita terkena dengan penyakit lupus, nah bisa ada cara lain untuk tetap menjaga kualitas hidup gitu. Jadi kita dengan melakukan misalkan seperti aktivitas biasa, bukan seperti orang yang sakit cuma tiduran aja, enggak gitu. Kemudian juga bisa dengan berolahraga, kemudian juga mengonsumsi vitamin-vitamin yang penting karena memang lupus ini diharuskan untuk meminum obat-obatan, salah satunya adalah steroid. Nah, steroid itu akan mengganggu dari pembentukan dari tulang-tulang di tubuh kita. Semakin kita banyak mengkonsumsi steroid itu, dia akan menipiskan akan menjadikan penipisan dari tulang-tulang tersebut. Dengan terjadinya penipisan tulang tersebut akan memudahkan untuk terjadinya fraktur atau patah tulang secara patologis gitu, misalkan jatuh sedikit aja udah langsung patah seperti itu. Jadi diakalinya dengan cara minum-minum vitamin seperti memperbanyak kalsium ataupun memperbanyak minum-minum vitamin D karena itu bagus untuk tulang seperti itu. Berarti intinya adalah tetap yang menjaga pola hidup ya dok, pola makan, pola hidup dan lain-lainnya dok. Nah dokter, terima kasih atas pembahasannya mengenai seputar lupus. Terakhir dok, closing statement kepada sahabat Vera semuanya yang menyaksikan tayangan ini dan sekaligus memperingati Hari Lupus yang jatuh pada tanggal 10 Mei kemarin dok. Silakan. Baik, untuk closing statement dari saya sendiri, untuk dari penyakit lupus ini memang susah untuk diketahui secara garis besar ya untuk secara umumnya, tapi setidaknya dari yang saya bilang tadi saluri itu diharapkan orang-orang awam sudah lebih bisa mendeteksi secara dini dan sehingga ketika orang sudah mengetahui bahwa orang terkena lupus itu bisa langsung membawa dirinya untuk berobat ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada. Kalaupun memang tidak ada fasilitas kesehatan yang mumpuni, akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lanjut. Dan juga diharapkan untuk tetap menjaga pola hidup yang sehat seperti berolahraga yang cukup, istirahat yang cukup, dan juga mengkonsumsi vitamin-vitamin yang memang dibutuhkan kalaupun memang menderita dari lupus itu. Oke, Dokter Jason, terima kasih atas pembahasannya. Mudah-mudahan ini adalah ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya juga yang memang belum tahu tentang lupus. Dokter, terima kasih. Sehat terus, dokter. Nanti kita mungkin bertemu lagi di episode selanjutnya, dok ya. Oke, baik. Sahabat Vera semuanya, itu tadi pembahasan pada episode kali ini tentang seputar penyakit lupus dan juga memperingati Hari Lupus Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Mei 2021. Dan untuk sahabat Vera semuanya yang tertinggal mengenai episode kali ini, jangan lupa untuk share dan juga like serta komen mengenai pertanyaan yang akan kita bahas di sesi selanjutnya. Terakhir, layanan terbaik untuk Anda dan keluarga, Kelira aja, lebih dekat, aman, bersih, dan juga nyaman. Saya Abi beserta Dr. Jason pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang Sehat Lupa Sakit Lila Medika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.